beras itu, saya nonton, saya bilang, serius, harga beras SPHP mungkin kita pada tahu lah ya, harga beras SPHP itu adalah beras bulog dari pemerintah. Aku sampai bilang, ini yakin harga beras SPHP harganya 90.000 per sak, yang 5 kilo itu? Itu yang saya tanya. Terus jawabannya, iya Kak, betul. Karena saya yang belanja ke lapangan. Emang di lapangan harganya segitu. Saat itu juga saya keluar dari grup WA. Tanya Pak Kusnadi, karena saya tahu itu bohong. Karena beras bulog itu, beras SPHP itu punya harga eceran tertinggi. Jadi, nggak boleh orang ngasih harga sembarangan. Karena dia ada harga eceran tertingginya dari pemerintah, HET-nya, HET-nya, yaitu 65.000. Makanya saya dari situ langsung saya, kok kayak begini, aturan 100.000 itu kan sembako per paket 100.000 pada donasi. Aturan 100.000 bisa beli beras sama telur kah? Kan ada kalau 65.000 berarti bisa pakai telur kan 1 kilo. Atau bisa sama minyak kah? Tapi ini hanya dibelikan beras seharga 90.000. Ini bukan di Papua, di NTT ya. Makanya dari situ saya langsung merasa kok seperti ini. Nah, itu hanya satu ya. Satu yang saya permasalahkan. Itu belum yang lain, tapi saya udah keburu keluar grup. Karena saya udah nggak bisa terima kalau udah bohong-bohong begini, udah markup begini. Dan kita udah nanya sih. Udah nanya, akhirnya langsung saya bilang sama Dominic, saya udah nggak bisa nih begini. Harga cuma 65.000 dibikin 90.000. 35.000-nya 25.000 untuk apa? Nah, akhirnya Bang Dominic ngomong kepada beliau, terus beliau mengaku salah. Saya pikir dia mengaku salah, mau berkata jujur, oh iya, baiklah, ini harga beras sebenarnya sekian. Tapi ternyata ya Pak Kusnadi tahu ya, ketika kalau kita bikin Zoom, saya pikir permintaan maafnya adalah dengan meralat harga beras itu ya. Jadi jujurlah yang sebenarnya, ternyata enggak. Dia bilang harga beras 70.000. Terus 20.000-nya adalah, kenapa kita bikin 90.000 di laporan? Karena 20.000-nya adalah untuk yang ngangkat-ngangkat beras, makan tim misi di sana. Jadi itu makanya kita gabungkan jadi 90.000. Maaf jadi Kak Mawar, ada 100. perlu maaf Kak Ya? Mawar, Ya? maaf sampai ke Alif itu yang dikasih 5 juta itu perlu dikasih tahu. Oh perlu ya? Perlu, sampai ke situ perlu supaya Tapi kalau aku nanti kasihan Alifnya ya. perlu Kak, karena itu kan runtutan akhirnya ketahuan bohong. Pertanyaan Kakak Sofiatul, apakah Dominic termasuk? Kak Mawar lah bisa jawab itu. Oh iya, sebagai info ya buat teman-teman semua, Dominic sudah mengundurkan diri dari bendahara. Jadi dia udah mengundurkan diri semenjak kejadian ini. Karena saya bilang sama dia, jangan ikut menutupi sesuatu yang nggak bener lah. Jadi dirimu ikut berdosa juga kalau menutupin. Iya. Dana keluar masuk itu bukan atas nama Bang Syahid kan? Dana keluar masuk itu kan dulu kan bendaharanya siapa kan? Dana keluar masuk rekening itu kan bukan atas nama Bang Syahid, atas nama bendaharanya siapa gitu kan? Bukan, atas nama yayasan kan? Oh itu keluar masuk dananya? Iya. Atas nama yayasan kan keluar. Oh kalau Kak Sofi ini dari itu Kak, dari rekeningnya Kak Fania yang dulu. Oh iya.
Bisa. Sama kok itu, Bu Sofi. Tapi tetap kan setelah di lapangan kan yang make duitnya kan yang di lapangan, Bu Sofi. Jadi kita hanya menerima laporannya. Tapi dana masuk atas sepengetahuan. Gimana? Tapi dana keluar masuk atas sepengetahuan ibu. Dana keluar masuk rekening yayasan atas sepengetahuan ibu, betul? Betul. Tapi pengeluaran realnya di lapangan kan kita juga nggak tahu. Itu kita tahu dari laporan beliau kan seperti itu. Makanya itu. Jadi beliau minta duit. Betul. Seperti kemarin kan dana sembako beras itu yang terkumpul itu 19 juta 50.000. Tapi saya bilang ini salah ngitung. Kan saya tahu kan nama-namanya siapa yang ngasih ini berapa itu dilaporkan di grup WA. Saya bilang ini salah ngitung nih. Ini jumlahnya 19 juta 150.000. Jadi uang beras 19 juta 50.000 itu yang dia hitung sebesar itu pengeluaran juga persis plek ketiplek 19 juta 50.000. Jadi kan kalau laporan keuangan kayak gitu nggak ada plus nggak ada minus ya. Jadi plek ketiplek uang yang masuk ya begitu juga yang keluar gitu. Makanya ya saya lucu aja sih gitu. Kenapa? Notanya ada nggak dipertanggungjawabkan nggak? Notanya ada, harga berasnya 90.000. Notanya benar ada. Notanya ada 90.000, tapi saya udah panggil. Jadi kita udah ngobrol sama Alif. Saya bilang sama Alif, saya, Pak Kusnadi, Pak Sirotol Mustaqim, sama siapa lagi ya beberapa. Kita ngobrol sama Alif, karena Alif yang belanja beras waktu di NTT. Dan Alif minta maaf sama kami. Iya, notanya nota manual, tulisan tangan. Iya, kan stempel toko. Iya kan? Ya, terus saya tanya sama Alif, Bang Alif, tolong jujur, harga beras sebenarnya berapa? Karena saya bilang 70.000 itu masih bohong. Saya bilang sama dia waktu kita konferensi call itu, 70.000 5 kilo itu masih bohong. Nah, kalau kita ini yang juga terjadi di Al Hayat ya waktu itu. Di Al Hayat, makanya dananya karena saya nggak pegang. Ya, jadi dana keluar masuk. Jadi akhirnya Alif bilang, iya Kak. Ini loh Bu Mawat, apa namanya? Kenapa mereka harus memarkup harga seperti pauzang gitu loh? Kenapa nggak jujur? Kalau mereka minta dana, kita pasti kasih kok. Sebentar. Kita support secara pribadi kok. Iya, sebentar dulu. Biar selesai dulu, Bu. Biar aku selesaikan dulu. Jadi saya tanya sebenarnya berapa itu harganya? Karena dia kan yang belanja benar Bang. Langsung dia bilang, iya Kak, harganya sebenarnya 65.000. Terus? Waduh. Jadi 65.000 dimasuk ada 90.000. Saya bilang kita kasih loh. Dari situ saya ya sudahlah, karena saya juga sudah inilah ya, udah prediksi itu bahwa harga beras itu memang 65.000. Karena kan saya juga udah lihat di Google, harga eceran tertinggi beras SPHP di NTT itu adalah 65.000 gitu. Seperti itu. Jadi akhirnya kolam baptisan gimana? Kolam baptisan kan jadi kolam renang, kolam lele nih. Nah, jadi ya seperti itu. Jadi teman-teman, ya ini terserah ya. Kalau kami sih dari donatur, ini hanya satu ini yang saya kasih tahu, yang lainnya nggak usah lah ya. Yang penting sebagai gambaran aja bahwa kenapa kami keluar, kenapa kami memberitakan ini supaya jangan ada lagi yang berdonasi, karena donasi juga tanpa donasi dari TikTok juga pelayanan Pak Sair dan tim akan tetap berjalan dengan seperti biasanya kok, gitu. Karena udah ada support dari pihak lain seperti itu. Jadi saya hanya cukup kecewa kenapa 100.000 yang harusnya jadi milik orang-orang NTT yang susah, yang hidup dalam kemiskinan, harusnya 100.000 itu bisa untuk beli beras dan telur mungkin. Tapi akhirnya hanya dibelikan beras doang, seperti itu sih. Jadi
Saya sih hanya ingin, ya terserah kalau mau percaya kalian, kalau tetap ada yang mau tetap mendukung ya silahkan. Kami juga tidak akan, nggak akan ini ya, silahkan. Dan kami juga hanya akan apa ya namanya, kalau di sini tuh namanya konversi versi. Konferensi pers. Klarifikasi lah. Klarifikasi ini hanya sekali saja, di sini saja, di Komal ini saja. Begitu. Dengan harapan bahwa kedepannya pelayanan Pak Sair dan tim juga mungkin akan tetap berjalan, karena memang pelayanannya itu memang benar-benar nyata. Kita juga nggak bilang, ya, jadi kita fair. Kalau memang pelayanan itu nyata, memang nyata, memang ada. Tapi kalau memang ada sesuatu yang nggak baik, masalah keuangan itu, ya kita juga harus ngomong hal yang sebenarnya seperti itu. Seperti, oh ya satu lagi contoh mungkin kayak pembangunan kolam baptis. Kebetulan saya ikut juga memberikan donasi untuk pembangunan kolam baptis, dan belakangan saya tahu bahwa kolam baptis itu ternyata memang sudah ada yang mensupport juga. Jadi ini permasalahannya sih, supportnya double-double dengan satu agenda pelayanan, tapi supportnya bisa dari beberapa sumber seperti itu. Dan untuk diketahui juga, Bang Dominik sudah mengundurkan diri dari bendahara yayasan dan juga dari pelayanan. Seperti itu sih. Begitu. Kita bahas dulu. Bang, Bang Dom sekarang sudah kembali ke kampung halaman dengan keluarganya. Jadi ya banyak hal lah yang saya juga sayangkan, dia setahun di sana tapi apa ya? Kasihan lah dia, tapi Tuhan baik lah, masih mencukupkan semua kebutuhan-kebutuhan dia gitu. Dari beberapa teman-teman, dari ini banyak yang support lah. Tapi ada beberapa support juga yang nggak nyampe ke dia. Itulah yang kita inilah. Dan untuk anak asuh juga itu menjadi masalah. Karena anak asuh itu, saya nggak tahu ya, kita nggak berani komen dengan anak asuh itu bahwa benar atau enggak, karena kita belum memegang bukti yang valid gitu. Tapi kalau menurut saya sempat jadi bersih tegang dengan Bang SB karena masalah anak asuh ini. Menurut saya anak asuh itu tidak harus disupport uang sekolahnya, karena sekolah itu sudah diberikan dari pemerintah. Ya, wajib belajar itu 12 tahun pemerintah sudah support. Yang kita support adalah kebutuhan dia selama sekolah. Itu yang harus kita support. Nah, ini jumlahnya lumayan besar. Satu anak 1,2 dan anak baru 2,4 kalau nggak salah. Itu yang membuat saya bersih tegang, dan saya bilang sama bendahara waktu itu, saya tidak akan support lagi untuk anak asuh gitu. Karena memang saya udah mencurigai ada ketidakberesan gitu. Dan untuk yang kolam baptis itu, sebagian uangnya sudah dibangunkan untuk rumah di belakang, untuk kamar dan segala macam. Jadi sebenarnya donasi ini double-double. Sudah ada yang support dia. Support utama sudah ada dari lembaga misi. Dan Geraha juga sudah disupport KBB dan lembaga misi, dan dari donasi dari TikTok ini. Dari TikTok setahu saya lumayan besar dapatnya. Hampir 80-90% untuk mengcover pembangunan Geraha itu. Ya. Dan dia sempat juga bicara sama saya pada saat saya pasca di sana, bahwa saya punya Kak Nandui, Kak Duri, Mawar, Bang Sirot, pada saat itu juga tahu kita membicarakan bahwa yayasan ini harus punya usaha supaya tidak bergantung dengan donasi. Kita sudah pikirkan itu waktu itu. Kita mau support untuk usaha itu. Saya sudah gambarkan untuk bikin satu tempat di tempat di Geraha itu untuk pembangunan sebuah toko kecil lah ya. Kita waktu itu berpikir mau jual sembako waktu itu untuk gas, air minum, dan segala macam. Tapi itu kenyataannya nggak dilakukan. Dan akhirnya setelah jadi itu Geraha Murtadin itu beda dengan apa yang kita gambarkan di awal. Nah itu saya sempat kecewa itu. Jadi saya sekali lagi ya,
saya berbicara di sini dengan Kak Mawar bukan untuk menghakimi orang itu, tidak. Pelayanan itu real, nyata, dan ada. Jadi pelayanan Geraham Murtadin, pelayanan Bang SB itu jelas. Jadi bukan kaleng-kaleng. Saya ikut dia 2 hari untuk pelayanan dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Tapi yang saya sesalkan adalah pemakaian uang yang tidak ada bertanggung jawab. Itu aja yang saya sesalkan. Gitu ya Bang M? Satu lagi juga itu ya, ada yang saya mau bicara tadi mengenai donasi-donasi yang dikirim ke Bang Dom. Itu banyak. Ya, ada dari lembaga misi yang memberikan dia tiket dari tempat asal dia ke tempat Bang Syair. Itu tidak nyampe, tapi tiketnya dibelikan oleh dari teman-teman kita di yayasan waktu itu yang mendukung klan berdarah pada saat itu. Terus banyaklah waktu pindahan rumah dan segala macam. Jadi ini pun kita tahu pada saat setelah kasus ini meledak. Sebenarnya kita nggak mau bicara di Komal. Kita maunya lewat jalur pribadi. Kita sudah lakukan Zoom, kita sudah lakukan WA call, conference segala macam. Tapi masalahnya Bang SB ini berkeras hati gitu. Tidak mau, dia cuma minta maaf bahwa dia salah, tapi dia tidak mau mengakui kesalahannya dan tidak mau membeberkan apa yang menjadi kesalahan dia. Dan sekarang dia memfitnah kita bahwa donatur-donatur memfitnah dia bahwa dia adalah penipu. Itu yang saya nggak suka juga. Kita berbicara ini kenyataan bahwa kita ada melihat ada ketidakbenaran, ketidakberesan. Itu yang kita mau. Itu supaya dia berubah. Dan kepada teman-teman nih di Komalnya Mr. M, saya tidak menganjurkan untuk kalian tidak berdonasi juga. Kalau kalian masih percaya dan masih tetap ingin berdonasi, silakan. Tapi kita menyampaikan ini supaya jangan ada sesal di kemudian hari gitu. Karena saya yang mempromosikan dan Kak Mawar dan tim-tim lain kayak Bang Sirot, Kak Armel, Bang Alberto. Sampai Bang Alberto sendiri terakhir waktu di NTT dia masih mempromosikan untuk beras loh. Dia nggak tahu masalahnya. Kita kemarin nggak pernah ngomong sama dia. Tapi saya dan Kak Mawar sudah tahu. Kita keluar dari grup awal-awal. Saya dulu. Karena saya ada mencium ketidakberesan, saya keluar dari grup. Baru disusul sama Kak Mawar. Keluar dari grup. Nah ini mungkin Pak Sirot bisa juga nambah ini. Enggak, aku sedikit sebelum pas Shalom, Bang Sirot. halo semuanya. Shalom Bang Sirot. Salam, salam. Shalom, shalom. Aku tambahin sedikit ya sebelum ke Bang Sirot. Jadi gini, sebenarnya bukan hanya itu aja sih yang membuat kita jadi mundur ya, bukan hanya markup harga. Jadi gini, saya sebenarnya sesudah beras itu yang mau saya bahas adalah harga selimut karena di NTT tahun lalu saya yang menyumbangkan selimut dari saya pribadi. Nggak ada donasi dari lain-lain, saya sumbangan selimut dan harga selimutnya 35.000. Itu tahun lalu di NTT. Dan kemarin harga selimut yang dilaporkan itu 85.000 per pieces. Jadi bayangkan tahun lalu 35.000 tambah dalam jangka waktu setahun selimutnya naik harganya jadi naik 50.000 ya. Selimutnya naik harganya naik 50.000 jadi 85. Sebenarnya habis beras itu yang mau saya tanyakan. Tapi karena saya udah kecewa di beras, tetap dia bertahan dengan ketidakjujurannya. Akhirnya saya keluar dari grup, jadi saya nggak sempat membahas masalah harga selimut itu. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya info untuk teman-teman bahwa yang membuat kita juga sedikit kaget, nggak sedikit sih ya, banyak kagetnya ini, bahwa ada beberapa dari donatur di TikTok yang memberikan berkat buat Bang Dominik melalui beliau
itu tidak diterima oleh Bang Dominik. Seperti itu. Jadi makanya dari hal-hal seperti itu kita udah mungkin ya udahlah, ini kayaknya nggak bisa kita ini ya, nggak bisa kita toleran lagi, ya sudah, akhirnya kita Aku boleh ngomong sebentar nggak? keluar seperti itu. Aku sebenarnya nggak mau ngikut ini ya, cuman aku masih melihat, tapi dengan ada, aku tuh juga mengirimkan berkat sekian juta, dan aku menyatakan ini ada sebagian untuk beli buku, dan sebagian lagi aku suruh transfer ke Timothy Al-Awal pada waktu itu dengan jumlah sekian. Dan aku tanya ke Timothy Al juga nggak nyampe ke dia. Tapi aku simpan terus selama ini. Makanya aku ketika mau berdonasi lebih lagi, masalah anak asuh dan sebagainya, aku masih lihat-lihat dulu. Nah, tapi aku tuh waktu promosi Gahambur tadi dan kolam baptisan, ketika butuh dana, aku percaya sama Bang Dominik. Nah, makanya aku transfer lagi waktu itu. Nyampe ke Bang Timothy juga ya? Gak nyampe, aku tanya. Tapi aku pendam itu. Sama ini nggak pernah ngomong. Aku bilang, nanti kalau aku dapat berkat lagi, aku akan transfer kamu Timothy. Aku bilang gitu. Untuk beli buku kan, dia suka buku soalnya. Cuman aku simpan terus tuh. Aku masih support terus pelayanan mereka juga. Karena aku lihat nih kayaknya oke gitu. Dan waktu itu kan Bu Mawar kan menjadi bendahara. Jadi I trust you kan. Bukan aku yang bendahara, Fania. Oh iya. Pokoknya bukan dia. Sama yayasan kan. Dari Bang Siro tuh. Wah, ini luar biasa. Aku naik kok udah rame ini teman-teman. Ngomongin apaan sih? Ya, aku juga bingung ya harus mulai dari mana gitu ya. Cuman ya, aku mau ngomong dikit kayaknya udah diomongin semua kan sama eh, Kak Mawar sama Pak Kus gitu ya. Ya, cuman yang paling kita sesalkan ya sebetulnya apa ya, dari beliaunya sendiri itu memang tidak ada seperti kayak pertobatan gitu loh. Karena memang sudah terjadi sekali. Itu kan yang paling awal dan paling fatal itu udah ketahuan juga, ya kan? Udah ditegur juga sama sahabat terdekatnya gitu kan. Tapi masih terjadi lagi dan lagi. Itu yang paling kita sesalkan. Sampai kita di titik yang mengadakan Zoom, itu kita rame loh. Kita ngadain Zoom semua para donatur berdarah gitu kan. Ya, bayangin sampai segitunya kita ya. Dan pada saat itu juga Kak Mawar pun sampai ya menangis gitu loh, menyesalkan. Dan banyak dari kita pun juga menyesalkan sampai gimana kita nih kurang mengasihi apa dengan tim berdarah ini. Cuman ya apa ya, bahkan sampai sudah ketahuan sekali ya kan, tapi masih dilakuin berkali-kali gitu loh. Nggak ada penyesalan dan bahkan di akhirnya itu sampai dibalik juga kalau para donatur ini kayak seakan-akan tuh memfitnah, mencoreng nama baik gitu ya. Ya, waduh, ya itu yang terlalu apa ya, sangat-sangat disesalkan banget sama kita-kita ini. Ya. Yang memang kita ini berangkat dari awalnya tuh sangat tulus, sangat mengasihi. Sampai sebetulnya kita ini sampai sekarang ini ya, sampai ini nih di komalnya Bang Mr. M ini ya, sebelum dari komal Bang Mr. M kita nggak pernah publish kemana-mana gitu loh. Kita tuh pengennya tuh sebetulnya ngekip gitu kan. Cuman karena kita pikir juga kita juga bisa dibilang berhutang moral ya. Karena kita juga ikut mempromosikan ya kan. Saya tuh sempat juga mempromosikan, yang saya juga sesali itu juga sebetulnya. Aku juga promosiin. Iya. Ya itu sangat disesalkan juga, sempat promosiin juga. Ya akhirnya ya gini. Itu sih yang bisa aku tambahin gitu. Aku nggak bisa bilang banyak gitu loh. Tapi Bang, Sangat mengasihi, cuman ya. nyumbang ya Bang.
Sempet nyumbang. Ya, udah pasti lah itu. Gak usah. Pasti ya. Bang Sirotol Mustaqim. Di sisi lain kita punya kasih, kasih kita dibodoh-bodoh ya. Ya, itulah ya. Ya begini teman-teman ya, kenapa sampai ada buka room begini? Mr. M kan jarang buka komal yang begini-begini kan. Teman-teman, karena memang di belakang layar kita udah obrolin ini sebetulnya. Kita buka nggak di media sosial? Kayaknya perlu deh. Kenapa? Karena agar teman-teman yang seperti minum air begitu ya, sebulan 3 kali nyumbang, menyetop ini begitu. Ini kerinduan kita itu harus diomongin. Ya, teman-teman di sini punya hati yang melayani, punya hati yang mengasihi. Saya rasa kita semua ingin pelayanan itu benar-benar dilakukan, benar ya, teman-teman ya. Ingin benar-benar dilakukan, dihidupi pelayanannya, sungguh-sungguh melayani. Ya, rupanya kena tipu kita, ya. Dan lebih parahnya, saya mempromosikan ini, Kak Sophie. Dengan lantang saya mempromosikan, Kak Yopi. Saya merekomendasikan support pelayanan Bang Sair Berdarah. Saya sebut nama-namanya, orang-orangnya, karena itu pelayanan secara nyata dan langsung menyentuh kepada pribadi-pribadi yang butuh dilayani, Kak Sophie. Dan saya ikut mendonasi. Saya juga kena tipu rupanya, ternyata begitu. Salah support saya, Kak Sophie. Begini host. Iya. Begini Mr. Begitu. M. Ya. Sedikit ya. Kalau memang secara pelayanan itu saya bisa pastikan memang real. Ya. Untuk anak-anaknya itu saya pastikan itu memang real. Ya, ini teman-teman ya. Ini yang harus digarisbawahi ya. Pelayanannya itu real, nyata. Anak-anak pun itu juga nyata, real ya. Tapi caranya ya, ketidakjujuran, ketidakjujuran, berkelok-kelok, ketidakjujuran dan lain-lain sebagainya. Ya, itu ya. Jadi seolah-olah bisa dibilang itu kayak mengeksploitasi pelayanannya itu, anak-anak itu ya. Itu sih Bang. Lanjut Bang. Ya, jadi pelayanan itu memang benar-benar ada. Ya, ternyata tanpa dukungan kita pun, itu pelayanan itu tetap berjalan sebagaimana mestinya. Begitu ya teman-teman semua. Jadi intinya di sini kami semua tetap mengasihi Bang Sair Berdarah dan tetap mendoakan pelayanan Bang Sair Berdarah. Kami semua melepaskan pengampunan. Setuju ya? Setuju. Kita melepaskan pengampunan kepada Bang Sair Berdarah. Amin. Ya? Amin. Kalau Bang Sair Berdarah selama ini tidak ada kejujuran di dalam pelaporan keuangan yang sebagaimana mestinya di lapangan dan sesuaikan dengan pembukuan, itu urusan Bang Sair Berdarah dengan Tuhan, dan saya harapkan bertobat ya sebelum engkau dipermalukan lebih parah dari ini. Ya, ini himbauan bagi kita semua. Ya, jangan dengan gampang mengatasnamakan pelayanan dan di dalamnya diselipkan kebohongan. Ini berbahaya sekali. Kenapa? Cepat atau lambat engkau akan ditampi. Saya selalu ucapkan ini. Ini waktu Tuhan terus berjalan. Ya, engkau akan ditampi dengan waktunya Tuhan. Cepat atau lambat. Ya, ini mungkin buat kita semua, saya yakin Bang Sirotol Mustaqim, Kakak Sophia, Mistika, selesai dari sini tidak ada lagi kita bahas. Setuju? Setuju ya? Buat teman-teman yang ada di sini ya, menjadikan pembelajaran kita, menjadikan introspeksi diri, kembali bertanya kepada Tuhan, harus seperti apa Tuhan
pelayanan yang harus aku dukung. Jadi ini untuk kita semua kembali merefleksi diri. Tetap aja ya, kita merefleksi diri ya. Yang kita menertawakan diri sendiri, Kak Sofi. Bagaimana Kak Sofi? Silakan Kak. Silakan. Kalau kita tetap berdoa untuk Bang Syair, kita tetap mendukung ya. Kita percaya orang bisa berubah, bisa bertobat ya. Cuman aku khawatir karena orang yang tidak bisa dipercaya masalah keuangan. Ibrani 13 mengatakan ini berkaitan juga tidak menghormati kudusnya perkawinan. Nah, aku khawatir jangan-jangan nanti ada terjadi sesuatu yang berkaitan dengan wanita lain. It is my opinion, karena aku itu udah berkali-kali terjadi dan aku melihat ke arah sana. Semoga saja tidak terjadi, tapi perasaanku mengatakan kalau ini orang udah nggak jujur masalah keuangan, dalam hal lainnya juga pasti akan tidak jujur. Ya, tapi ya, lucu lah. Karena yang seperti ini nih agak susah berubah nih. Aku kenal banyak orang seperti ini dan itu perubahannya sangat sulit sekali. Ya, mencari orang yang jujur, ya, yang punya sebenarnya Bang Syair ini sebenarnya udah mantep banget. Sayang, kenapa harus terlodai dengan ketidakjujuran masalah uang? Itu menurut saya sangat disayangkan karena pelayanan dia adalah salah satu yang saya dukung dan saya support. Sama seperti dulu nih, saya mendukung RK. Saya kecewa banget dia seperti itu. Karena orang yang tidak jujur dalam masalah keuangan itu pasti di area itu juga tidak akan jujur. Ya, berhati-hati saja sih kita. Gitu. Dulu saya sangat mensupport pelayanan RK juga termasuk. Ya, ketika tidak jujur tentang keuangan pasti kaitannya ke sana. Ya, kita lihat aja deh teman-teman. Ya. Iya, sedikit tambahan lain nih Bang. Silakan. Bang M ini ada tambahan mungkin ini seperti Bang Juntak nih juga. Ya ada beberapa memang yang kita waktu dia pelayanan sering di WA broadcast bahwa pelayanannya kehabisan dana, bahwa untuk hotel tidak cukup. Jadi kita mau nggak mau menyumbangkan sebagian lah untuk biaya dia pelayanan di sana. Ternyata banyak orang yang berdonasi juga untuk itu dan itu masuk ke pribadi. Jadi dia broadcast message dan semuanya ikut karena mengatasnamakan pelayanan ya kita berikanlah. Gitu. Jadi ini salah satu yang saya juga kurang gimana ya, kecewa, benar-benar kecewa. Dan Bang Juntak ini salah satu yang kena dengan bisnis. Nah, ini juga salah satu bisnis entok yang saya pikir waktu itu ada beberapa orang menyumbangkan dana ini untuk bisnis entok karena dikira untuk yayasan, untuk pengerja dan pengurus yayasan. Ternyata tidak gitu. Ini salah satu yang menurut saya juga salah satu yang nggak baik lah gitu. Dan juga saya minta satu terakhir nih ya untuk saya bahwa saya pernah spill ini tipis-tipis di roomnya Bang WK. Dan di sini saya baru bisa menyebut nama, tapi saya minta sekali lagi bahwa cukup hari ini kita membahas ini dan sebagian dan 500 orang nih melihat dan yang pernah berdonasi stop lah. Kalau kalian masih mau donasi silakan, tapi jangan dibahas lagi ke room-room lain karena kasihan ada beberapa pelayanan yang underground yang mesti dia lakukan gitu. Itu yang saya nggak mau. Kalau ini sampai ini kan pelayanan undergroundnya itu membahayakan jiwa juga gitu. Itu yang saya nggak mau sebenarnya. Kita mau ini stop sampai di sini supaya yang di room ini melihat, tahu dan stop lah untuk berdonasi. Kalau yang masih mau berdonasi silakan. Kita tidak membatasi kok. Itu aja Bang M. Tambahan dikit boleh Bang Kus? Ya, Bang Juntak, silakan Bang Juntak. Ya, semua tadi Kak Mawar, Bang Kus, Bang Sirat ya sudah bicara panjang. Mungkin sedikit tambahan dari saya. Mungkin teman-teman yang lain mewakili kita yang ada di atas ini, ada yang ikut berpartisipasi dalam pelayanan dari Bang Syair. Ibarat ya udahlah kita sudah ikut partisipasi dalam pelayanan, tidak usah dipermasalahkan lagi. Mungkin ada teman-teman yang bahasanya begitu. Tapi yang kita perlu tekankan adalah ini kan dalam bentuk yayasan yang perlu diaudit atau dicari
pengeluaran seperti Kak Mawar ini kan memang orangnya sangat kritis. Dalam arti bukan mencari kesalahan, namanya laporan itu kan harus akurat, akuntabel. Jadi ibarat kita bukan ibaratnya tidak tulus untuk memberikan katakanlah persembahan kasih dalam plan ini, tapi kan kita harus perlu pertanggungan jawab untuk laporan-laporan yang telah dikeluarkan dalam pelayanan misi ini. Dan kita semua ini bukan seperti anak kecil, kita sudah dewasa, kita memahami dalam suatu organisasi itu perlu adanya suatu pembukuan yang lebih jelas, sehingga semua laporan tadi yang Kak Mawar bilang tadi itu kan, kenapa laporan bisa katakanlah angkanya sama, seharusnya kan ada plus minus. Nah itu yang kita sesalkan. Ya udahlah, kita lupakanlah masa lalu seperti tadi Mr. M katakan, kita mengasihi jiwanya ya, tetapi kita menyayangkan laporan yang kita minta itu tidak bisa diberi dengan pertanggungjawaban yang benar kepada kita-kita yang ada di grup yang pada waktu itu kita memang ada konferen. Ya ini aja mungkin masukin dari saya teman-teman ya. Ya sekali lagi mungkin Bang Sair ada mendengar ini ya, kami mengasihi Bang Sair di dalam Yesus Kristus karena kita adalah tebusan daripada Yesus Kristus. Kita saling mengasihi dan saling mengampuni sehingga arah ke depan kita boleh berjalan lebih baik lagi dan kita mendukung pelayanan Bang Sair meskipun tadi dikatakan kita stop untuk berdonasi. Itu aja mungkin tambahan dari saya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, kalau menurut saya, Bang Siratul Mustaqim ada lagi? Silakan, Bang. Silakan. Iya, iya sedikit aja, host ya. Jadi untuk pelayanan Bang Syair ini ya teman-teman ya, sebenarnya kita tidak ada sama sekali untuk melarang mengatur ini itu gitu loh. Tapi kita di sini nih bisa dibilang tuh terbeban moral ya, supaya jangan sampai ada lagi ya korban-korban ya dari penipuan-penipuan yang dilakukan dari beliau gitu loh ya, karena memang nyata adanya kalau memang orang sampai ditegur nggak mau bertobat itu artinya udah akut ya, udah akut gitu kan. Dan memang benar-benar firman Tuhan itu benar adanya, nyata adanya ya. 1 Timotius 6 ayat 10 itu benar adanya ya. Apa yang udah aku tuliskan di bioku ini ya, ini aku udah tulis di bio nih dari jauh-jauh hari, dan itu memang udah terjadi. Aku melihat banyak sekali ya orang-orang ya yang pada akhirnya apa, jatuh ya, kalau nggak karena perempuan ataupun ya uang ya. Di sini kita berkata masalah uang ya di sini ya, yang udah terjadi gitu loh. Jadi semoga untuk teman-teman lainnya tidak ada yang sampai istilahnya tuh terjebak gitu loh ya. Ya berhikmat teman-teman, kita udah banyak menyaksikan ya orang-orang yang sudah yang nggak jujur gitu ya dalam hal keuangan. Ya semoga kita semua berhikmat dalam mau menolong seseorang ya. Ingat, menolong itu boleh, sangat-sangat boleh, cuman ya memang harus berhikmat gitu kan. Kalau memang seandainya uang itu dipakai untuk kepentingan diri sendiri ya mending nggak usah lah ya, nggak perlu lah gitu ya. Karena kalau aku lihat host, kita orang Kristen ini terlalu sangat mengasihi gitu loh, sampai pada akhirnya itu dimanfaatin, entah sama yang menerima donasi ya kan, atau oleh para yang bisa dibilang dalam tanda kutip mualaf gini loh ya. Tolong ya teman-teman, boleh berdonasi tapi jangan sampai ya terjebak seperti itu, seperti ini ya. Berhikmatlah. Itu host, thank you. Jadi saya rasa cukup ya. Jadi teman-teman, semua kami di sini punya beban moral. Intinya itu, untuk teman-teman yang selama ini mendonasi ke sana, ya kami sarankan jangan lagi. Tapi kalau kalian tetap mau berdonasi,
uang-uang kalian. Belas kasihan yang Tuhan taruh di dalam hati kalian masing-masing. Ya, tetapi kami sarankan tidak lagi. Kenapa? Karena kami melihat ketidakjujuran ada, ya, dalam pengelolaan keuangan. Jadi sehingga kami tidak mau lagi ketika kalian salahkan kami melalui Mr. M, melalui Bang Siratul Mustaqim, melalui Kak Mawar, semua teman-teman yang menyuruh kami mendonasi. Ini aja saya nggak enakan ini dengan beberapa orang yang saya suruh mensupport ke sana. Ada orangnya di sini lagi nonton. Saya nggak enakan sekali karena saya menyuruh mereka untuk berdonasi ke sana. Bang, donasi. Kak, donasi. Ko, donasi. Cek kodanya aman aman dengan lantang mulut saya aman bang, amanah bang, dengan mulut lantang saya aman, ya, dukung pelayanannya begitu ya. Tapi akhirnya kenapa saya mau membuka room ini, karena saya juga punya beban moral itu untuk kita semua. Jadi silakan lanjut dulu Kak Mawar atau Kak Sophie. Aku ada tamu di depan rumah. Aku mau buka gerbang. Ada tamu Kak Sophie. Silakan Kak Sophie. Bentar aja. 10 menit. Ada, ya saya lihat di CCTV ada tamu di depan rumah. Bentar. Oh, tuh abang tuh mau didatengin tuh. Habis abang sih buka koma. Kayaknya digeruduk deh bang. Bang Siroto kok sama nih sama saya nih. Lanjut. Teman-teman barangkali ada yang mau nambahin mungkin. Teman-teman yang di bawah lah ya. Jadi saya minta ini kan kita kasih testimoni ini cukup sekali. Jadi kembali seperti Bang M ngomong, kalau kalian masih tetap mau berdonasi silakan, kita tidak melarang. Tapi saya juga minta cukup di Komal ini saja kita tahu kondisinya, sebab musababnya, dan tidak kita bahas lagi di Komal-Komal lain karena sudah banyak nih kekristenan yang porak-poranda gara-gara beginian. Jadi saya minta janganlah kita menimbulkan semacam konflik lagi gitu di antara teman-teman yang lain. Jadi cukup di Komal ini yang tahu ya sudah gitu. Tidak usah dibahas-bahas lagi lah. Saya cuma minta itu aja sih. Ya, tujuan kita di sini supaya kita mengklarifikasi apa yang sedang pernah kita omong, saya, Kak Mawar, Bang Sirot, dan lain-lain, teman-teman yang lain. Dok, kita punya beban moral aja yang kita mesti sampaikan gitu. Ya, jadi itu aja yang saya minta sih. Mungkin Kak Mawar ada lagi yang sampaikan Kak Mawar? Iya, karena gini loh Pak Kus ya. Kan kita ini yang memulai untuk berdonasi gitu loh. Kita ini yang woro-woro ke teman-teman ya kan, ikut memberikan testimoni untuk berdonasi. Marilah kita support, ini pelayanan yang benar-benar real. Itu yang saat itu kita gaungkan gitu loh ya. Tapi di momen inilah ya kita itu menggaungkan untuk ya kita akhiri gitu loh ya. Dari semua apa yang kita mulai, mungkin kita melakukan kesalahan ya teman-teman ya, mungkin kita melakukan kesalahan dan kita sepakat untuk mengakhiri itu, kita bersuara untuk mengakhiri itu gitu ya. Ya itu aja sih ya, semoga tidak ada terjadi lagi seperti ini gitu loh. Jangan sampai ya nama Tuhan itu dibawa-bawa dalam kasus untuk seperti ini ya. Sering kali kita tuh melihat ya, nama Tuhan tuh selalu dibawa-bawa gitu loh ya, untuk masalah-masalah seperti ini. Semoga kita semua berhikmat ke depannya, jauh lebih berhikmat gitu loh ya. Terutama kalau mau ikut mempromosikan sesuatu, itu yang paling penting, supaya kita nggak ada beban moral seperti ini. Itu sih. Lanjut. Mungkin Kak Mawar, silakan. Ya, makasih. Jadi kalau saya gini ya teman-teman, kenapa sih kita harus
ngomong klarifikasi di TikTok gitu kan. Karena gini, kemarin kita promosi juga kan di TikTok untuk mengajak teman-teman, ayo kita berdonasi untuk pelayanan beliau. Itu kan kita ngomongnya di TikTok, promosinya di TikTok. Maka kami yang kemarin-kemarin promosi ini kayak Pak Kus, Bang Sirot, Bang Juntak, mungkin dengan Bang Halomoan, Bang Alberto, semua lah ya donatur klan berdarah yang sudah ikut mempromosikan. Ya kami menarik lagi promosi ini gitu loh. Kami tarik promosi ini. Jadi tolong jangan diingat-ingat lagi lah promosi ini ya. Yang kemarin itu ya salah kita promosinya gitu. Jadi untuk kedepannya silahkan kalau yang memang masih mau mendukung silahkan tetap mendukung. Kalau yang memang memutuskan tidak lagi ya tidak lagi. Kalau saya tidak akan mendukung secara pribadi sampai mungkin suatu saat beliau bisa berubah. Saya akan tetap akan kembali mendukung. Itu aja sih kalau dari pribadi saya. Seperti itu. Oke, Bang Em, sebelum saya turun dan kita tutup ya. Mungkin banyak yang bertanya dengan Bang Dom dan segala macam. Ya, Dominik terus terang tidak terlibat dengan kasus ini. Ya, memang dia bendahara di yayasan, tapi dia yang memberikan laporan setiap kali ada kejanggalan, juga dia yang melaporkan ke kita. Jadi dia tidak terlibat dengan kasus ini. Maka itu sebelum kasus ini merebak ke yang lain-lain, sebelum ini menjadi nongol ke permukaan, kita sudah bilang untuk dia mengundurkan diri dari yayasan. Dan kita suruh dia kembali ke kampung halamannya dulu lah untuk tenangkan diri bersama keluarganya. Ya, karena apa yang dia sudah lakukan tuh seperti benar-benar seperti apa ya, gimana ya? Dia meninggalkan harta bendanya, meninggalkan pekerjaannya khusus untuk pelayanan ini. Gitu. Itu sangat disayangkan. Dia juga sebenarnya dia masih mencintai itu pelayanan di sana gitu. Cuman apa boleh buat karena tidak ada kecocokan gitu. Jadi saya bilang ya kita suruh dia kembali dulu, dan itu pun kita yang amankan dia untuk dia kembali. Dan kita kasih pengertian ke dia. Karena kita mau bergerak juga susah kalau ada dia. Jadi ya itulah salah satunya mengapa kita amankan dia untuk keluar dari klan berdarah ini. Itu aja Bang Em. Saya rasa cukup ya Bang Em. Mungkin ada lain. Oke, Bang Kus. Saya rasa cukup lah. Saya rasa cukup ini. Ya, tetap seperti yang saya sampaikan. Kami semua di sini mengasihi pribadinya, ya. Tapi dan kami juga mendoakan pelayanan yang masih mereka lakukan, ya. Termasuk Bang Baginda Sair Berdarah, ya. Mungkin cukup sampai di sini yang kita bahas ya. Tidak ada lagi ya, kita berjanji ya, teman-teman yang di sini klan berdarah, Kak Sophie juga minta tolong Kak. Jangan lagi dibahas di room manapun begitu ya. Kakakku ya, Kak Sophie ya. Bang Sirotol tangan. Cukup. Hah? Kak Sophie kayaknya ini. Oh iya. Aku tidak mengontrol orang lain. Siap Kakak. Sumbangan ke banyak orang puluhan juta aja nggak pernah kontrol. Siap. Jadi cukup sampai di sini ya teman-teman obrolan kita. Ya, untuk itu saya minta Bang Sirotol Mustaqim menutup di dalam doa. Ya, semua ini menjadikan pelajaran bagi kita semua. Itu cukup ya sampai di sini. Yuk silakan Bang Sirotol Mustaqim. Aku mau nyampein karena kayaknya ada yang sangat bersuka cita ini menunggangi masalah-masalah seperti ini gitu loh ya. Ya tidak lain tidak bukan RT 6 ya. RT 6 kalau aku lihat di sini sangat bersuka cita sekali gitu loh. Ingat ya teman-teman ya, saat ada orang-orang ya Kristen yang terbukti melakukan kesalahan seperti ini ya, itu bukan berarti kekristenan itu salah dan tidak baik ya, karena tidak pernah ada dicontohkan oleh junjungan kami ya, Tuhan yang kami sembah melakukan hal demikian, nggak ada. Contoh ya,
saat kalian ya nabimu itu ya junjunganmu ya melakukan banyak ya, mengawini bocil, kita semua udah tahu lah aib itu mah bukan aib lagi itu ya, rahasia umum udah itu ya, ngawinin bocil, ngebun-bun dan lain sebagainya gitu ya. Dan saat ada orang melakukan itu, ustadz-ustadz di pesantren ya, itu nggak bisa disalahin gitu loh, dan itu nggak bisa disebut oknum karena memang ajaran dan uswatun hasanahnya seperti itu ya. Junjungannya mencontohkan hal demikian ya. Jadi justru kalianlah yang tidak melakukan hal itu adalah oknum. Ustadz-ustadz yang di pesantren itu adalah yang kafah, itu bukan oknum, karena memang junjungan kalian seperti itu gitu loh, tidak membenarkan sedikit pun ajaran kalian ya, tolong. Tapi kalau Anda mengatakan kalau wah ini karena agamanya lah, Tuhannya lah, buktikan kalau Tuhan kami pernah seperti itu, nilep uang lah, ngawinin bocil lah, dan lain sebagainya ya, itu tidak pernah ada oknum ya. Ya silakan Bang Siratul Mustaqim. Kita tutup di dalam doa. Teman-teman jangan dikait-kaitkan masalah ini ke apologet manapun ya. Tidak ada. Kami tidak menyebutkan apologet manapun. Ya. Cukup. Silakan Bang Siratul Mustaqim. Silakan. Iya, mari teman-teman ya kita berdoa ya, kita bersatu di dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus ya. Ya, Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami sudah Kau pertemukan di Komal Bang Mr. M ini ya Tuhan, untuk kami bisa Kau berikan hikmat dalam mengungkapkan sebuah kebenaran ini ya Tuhan. Kiranya kami tetap mengasihi Bang Syair Berdarah ya Tuhan bersama tim, dan kiranya Engkau boleh menuntun ya Tuhan setiap langkah yang akan mereka ambil ke depannya ya Tuhan, supaya mereka boleh melakukan pertobatan dan mereka boleh kapok ya Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk teman-teman yang sudah merasa dirugikan, kiranya juga Kau jamah Tuhan hati mereka supaya tidak ada kepahitan Tuhan, supaya tidak ada rasa kepahitan ke depannya untuk lagi menolong ya Tuhan orang lain ataupun pelayanan-pelayanan yang memang terbukti real ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama-Mu yang kudus, supaya segala kepahitan, supaya segala kesakitan hati ya Tuhan boleh Kau cabut ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk host daripada Komal ini, Bang Mr. M, supaya kiranya terus boleh menjadi berkat-Mu ya Tuhan, boleh menjadi terang-Mu ya Tuhan bagi banyak orang yang menonton ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk kita semua Tuhan, kiranya Kau boleh menuntun setiap langkah kami ya Tuhan dalam berdonasi ya Tuhan, supaya kami boleh melihat ya Tuhan orang-orang yang memang tidak baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Kami berdoa di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Thank you ya. Terima kasih Bang Em ya. Iya. Terima kasih sudah disiapkan room buat kita klarifikasi. Terima kasih Tuhan